Anak-anak, kita jumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak di pagi minggu ini. Sebelum kita memasuki ibadah di pagi hari ini, kami undang anak-anak untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan gerak dan lagu. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Anak-anak, untuk memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan sikap yang terbaik kepada Tuhan. Untuk itu anak-anak, mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, kita masih tetap berdiri dengan sikap sempurna. Kita menyanyikan Mars Pelkat PA, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi
bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Anak-anak, kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 361, baitnya yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami senantiasa berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami selalu merasakan penyertaan Tuhan. Khususnya Tuhan, sepanjang 1 minggu ini, Tuhan sudah menyertai kami, sehingga kami boleh ada ambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, ibadah kami serahkan dalam pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai kami, Tuhan juga yang curahkan Roh Kudus-Mu kepada anak-anak layan kami yang ikut ambil bagian di dalam ibadah ini, sehingga ibadah yang akan kami lakukan benar-benar hanya tertuju kepadamu Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu dan semua yang ambil bagian di dalam ibadah pelayanan hari Minggu di pagi hari ini, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami mampu melakukan tugas panggilan pelayanan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, banyak dosa pelanggaran yang kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mazmur pujian buat kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai dengan 10. Anak-anak, kita baca secara bersama-sama ya. Mari kita membacanya. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas,
yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian mazmur pujian kita. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 346, bait 1 dan 3. Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan kita yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Kalau sudah ketemu, biarkan tetap Alkitabnya terbuka. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini Alkitab kami telah terbuka di hadapan kami. Biarlah Tuhan, boleh kami diamkan suara-suara kami, supaya kami dapat mendengarkan suara Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dan anak-anak layan kami juga dapat mendengarkan dengan baik. Terlebih dahulu ampuni dosa pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu. Kami banyak melakukan kesalahan Bapa, ampuni kami, supaya kami layak menjadi pelayan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami akan membaca firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17 yang berkata, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda,
karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum Bunda melanjutkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini, Bunda mau bertanya, anak-anak lebih suka hidup di dalam terang atau hidup di dalam gelap? Pastinya anak-anak lebih suka hidup di dalam terang. Karena kalau kita hidup di dalam terang, kita tidak perlu ketakutan. Nah, dalam bacaan kita saat ini, hidup di dalam terang digambarkan sebagai hidup mengasihi. Mengasihi artinya memberikan perhatian dan kebaikan kepada orang lain. Sedangkan hidup di dalam gelap yaitu hidup yang suka membenci dan suka bermusuhan. Jika kita tidak memperhatikan orang lain atau tidak mengasihi setiap orang, maka kita telah membuat permusuhan dengan orang lain. Yohanes mendengar bahwa ada anggota jemaat yang merasa dirinya paling baik melaksanakan perintah Tuhan, paling tahu kehendak Tuhan. Bahkan mereka menjadi sombong. Orang lain selalu dianggapnya tidak benar dan direndahkan. Melihat itu, Yohanes menjadi sedih dan menuliskan surat. Suratnya sebagai berikut. Kita mengasihi karena Tuhan Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan Allah mengasihi dunia, termasuk setiap orang yang ada di dalamnya. Kasih Allah benar-benar ditujukan kepada setiap orang. Salah satu wujud kasih Allah yaitu mengampuni kesalahan manusia. Pengampunan yang diberikan Tuhan Allah kepada orang yang beriman menjadikan mereka menjadi anak-anak Allah. Jadi anak-anak, kalau kita sudah tahu dan mengerti bahwa Tuhan Allah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi setiap orang. Kita tidak boleh bertengkar, tidak boleh bermusuhan. Dan jika kita telah tahu bahwa Tuhan Allah mengampuni kita, maka kita pun tidak boleh menjadi sombong dan merendahkan orang lain. Nah, anak-anak, mari kita menunjukkan sikap mengasihi sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita dapat mengasihi setiap orang, maka kita dapat melakukan hal-hal baik dan berguna dengan penuh sukacita. Hal-hal baik dan berguna yang kita lakukan akan menjadi berkat Tuhan di lingkungan di mana kita berada. Jadi anak-anak, biarlah kita tetap jadi anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah kita bersikap anak-anak Tuhan yang baik, sehingga lewat sikap dan tingkah kita boleh nama Tuhan dimuliakan. Laksanakanlah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita aminkan cerita firman yang diambil dari Kidung Ceria 303 bait 1 dan 2. Ya Tuhan, Kau lihat. Ya
Ya Tuhan, Kau lihat kelakuanku, jadikan sesuai dengan maksud-Mu. Lakukan yang Tuhan pesan, menyatakan kasih kepada teman. Kini tiba saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan cerita firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman yang Kau taburkan dalam kehidupan kami saat ini, sungguh-sungguh kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau mengajarkan kami Bapa supaya kami jadi anak-anak yang mengasihi, karena Engkau telah terlebih dulu mengasihi kami. Biarlah kami mengasihi sesama kami sebagai bentuk kasih Tuhan yang kami terima, kami berikan juga kepada orang lain. Untuk itu Bapa, mampukan kami, karena hanya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu-nya kami dapat melakukan semua itu. Untuk itu kami selalu memohon dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa untuk kehidupan pelayanan kami dalam gereja-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tetap memberkati setiap pelayanan kami dan orang-orang yang bertugas di dalam gereja-Mu, mulai dari pendeta, majelis jemaat, pelayan-pelayan, multimedia, semuanya Bapa Kantoria. Biarlah Engkau tetap memberkati setiap pelayanan mereka, sehingga pelayanan yang dilakukan boleh tetap untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk itu Bapa, tuntun selalu, turunkan hikmat yang daripada-Mu, supaya setiap pelayanan kami boleh kami lakukan dengan kerendahan hati. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami berbangsa dan bernegara saat ini. Engkau dapat melihat situasi negara kami saat ini Tuhan, yang belum juga pulih pandemi sampai saat ini. Biarlah Tuhan, kami hanya memohon kekuatan yang daripada-Mu, sehingga kami tetap dapat melaksanakan setiap aktivitas kami hanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga untuk berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, mulai dari presiden, jajarannya, sampai menteri, sampai ke desa sekalipun dalam pemerintahan ini. Biarlah Engkau mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga segala tindakan dan kebijakan yang dibuat mereka sungguh-sungguh untuk kemajuan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat umumnya. Untuk itu Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan presiden dan jajarannya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga mendoakan orang-orang yang menderita karena sakit penyakit, menderita karena kemiskinan, menderita karena tidak ada tempat tinggal Bapa. Biarlah Engkau Tuhan tetap menutup bungkus setiap kehidupan mereka. Engkau merangkulnya Bapa. Sebagai pelayan-Mu kami hanya dapat berdoa untuk mereka, namun tetap tangan Tuhanlah yang menjangkau setiap kehidupan mereka. Untuk itu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk semua kehidupan orang-orang yang menderita. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk kehidupan anak-anak kami di masa-masa sekolah pandemi saat ini. Sudah mulai anak-anak layan Pelkat, sudah ada yang mulai sekolah Tuhan. Biarlah Engkau tetap menutup bungkus mereka dengan jubah-Mu, sehingga anak-anak layan kami ini boleh tetap sehat melaksanakan sekolahnya, dan boleh mereka dengan belajar dengan baik. Untuk itu Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak layan kami. Kami juga sebagai bunda-bunda layan Tuhan, berikan kami hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami tetap jadi pelayan yang memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, jauh dari sempurna. Untuk itu Bapa, sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pengucapan syukur. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 356, bait 1 dan 3, Ku Beri Persembahan. Mari anak-anak, kami undang untuk bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita dalam ungkapan syukur. Kita berdoa. Senantiasa kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami rasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar ini kami sudah memberikan persembahan kami sebagai rasa ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini, biarlah Tuhan menguduskannya agar berguna di dalam pelayanan kasih di seluruh permukaan bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 280, tiap waktu, tiap jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah melaksanakan rangkaian ibadah kami di hadapan-Mu. Kami banyak melakukan kesalahan dan kekurangan, Bapa, ampuni kami, sehingga ibadah yang kami persembahkan di hadapan-Mu saat ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan kembali ke kehidupan kami sehari-hari. Biarlah tetap tuntunan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, hantar kami hingga kami bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, sehingga kami selalu dapat menjalani kehidupan dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. 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 Tuhan Yesus memberkati
gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra.